Kita cabut kapnya. Nah, bisa buka kap enggak? Bisa ya. Di sini ada cangkelannya. Kemudian nanti kita pasangkan. Masangnya harus benar-benar aman. Pastikan jangan asal pasang. Nanti kalau asal pasang kalian bisa. Nah, siap ya. Kita ambil cover-covernya. Handle cover kanan, grill cover, handle cover kiri. Kita mau mulai dari mana dulu? Tujuan pemasangan fender ini adalah untuk mengamankan bagian kendaraan, supaya saat kita bekerja tidak mengakibatkan cacat pada bodi kendaraan. Ya, harus ditali, tidak usah kuat-kuat, yang penting dia tidak borok ya, tidak terlepas saat kita melakukan prosesnya. Kemudian ini namanya grill cover karena menutupi grill. Kemudian fender kanan. Oke, nah setelah fender depan tutup-tutupnya sudah terpasang, langkah berikutnya adalah kita pastikan dulu kalau baterai yang mau kita pakai ini benar-benar siap ya. Kita cek dulu kondisi terminalnya. Kalau ada yang kendor maka harus segera dikencangkan. Terminal negatifnya kendor, harus dikencangkan. Mengapa harus dikencangkan? Alasannya apa? Kalau nanti ada kemungkinan yang berat, kita paksakan untuk memikul beban yang berat, maka akan timbul percikan api. Percikan api bisa membahayakan, ya. Itu bisa terjadi. Kita ingin ngecek dulu tegangan dari baterai. Ya, kita setting di volt. Jangan kebalik. Tegangannya 12,6 volt. Jadi masih cukup untuk melakukan level air. Kalau level airnya ada yang kurang, ya konfirmasikan. Pokoknya alat ukur hidrometer itu akan dapat menjangkau cairan kalau cairan itu masih ada di antara lower dan upper. Kalau sudah di batasan lower, alatnya nggak bisa mengambil air. Harus konfirmasi isikan cairan. Paham ya? Oke. Itu yang pertama, kotak tinggi elektrolit. Kita buka tutupnya, periksa sumbat ventilasinya, uji berat jenis, ya, bersihkan, full, ukur tegangan. Paham ya? Oke, pasangkan kembali. Selesai. Berarti berapa 6 tahap? Berapa 6 tahap ya? Kotak 1, jumlah 2, terus kemudian sumbat 3, 4 berat jenis, 5 bersihkan, 6 ukur tegangan. Selesai. Oke. Ya. Oli bisa kabeh oli ya. Asal oli itu jangan dijauh, jangan dijilat. Jumlah, viscositas.
rasa mbok paling rasa mbok ambil. Mbok delok ana rupane wis ireng, mbok kenekno kok kerenges wis ganti. Meskipun jumlahnya cukup. Paham ya? Ya, selesai. Terima kasih. Berikutnya kita langsung menuju ke ruang kemudi untuk memastikan ya. Perhatikan panel. Ya. Jadi di sini ada panel. Kita harus tahu, di sini harusnya ada lampu indikator yang menyala, yaitu lampu check engine. Di sini saya menjumpai lampu check engine yang berwarna kuning tidak menyala. Ini menandakan bahwasanya ada trouble. Tapi akan kita coba ya. Ya. Oke. Setelah menemukan trouble seperti ini, kalian konfirmasikan ke asesor sambil laporan. Panel atau check engine tidak menyala, mesin berputar tapi tidak hidup. Ya. Target kalian yang pertama adalah membuat supaya mesin ini bisa hidup. Nah, salah satu contohnya, salah satu penyebabnya kenapa check engine tidak nyala, itu yang akan kita cari. Untuk dapat menyalakan check engine, kita harus membuka buku wiring diagram pada mesin yang bersangkutan. Mesinnya K3VE, berarti kita menggunakan wiring diagramnya mesin K3VE. Dan kita buka wiring diagram pada bahasan engine control system. Kita cari wiringnya. Ya. Nah, di sini adalah gambar check engine. Untuk dapat menyalakan check engine, ya, kita harus merunut sumber tegangannya. Sebelum check engine itu ada komponen apa-apa saja. Yang jelas intinya lampu akan menyala atau listrik akan mengalir apabila ada jeda potensial. Ya, nah kita cek nanti. Nah, kita coba pertama merunut urutannya. Untuk menyalakan check engine di sini saya harus memeriksa ada satu yaitu fuse ECU IG2. Ya, gimana taknya? Nanti akan kita cari. Fuse ECU IG2 apabila kita cari di fuse box yang engine pun tidak ada, maka kita cari yang ada di dalam kabin. Sekarang kita lihat fuse ECU IG2-nya. Ya, fuse ECU IG2 itu terletak pada urutan mana ini ya, urutan 1, 2, 3, 4 dari bawah. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita ambil. Nah, kemudian kita periksa. Untuk memeriksa fuse, kita tidak diperkenankan untuk nerawang, ya, tapi harus kita lakukan pengukuran. Ukur, ya, ternyata tahanannya adalah 0 ohm. Kita katakan sekringnya dalam kondisi bagus karena tahanannya kurang dari 1 ohm. Berarti satu langkah saya fuse ECU2 tidak terbukti, berarti ECU2 kondisinya bagus. Saya pasangkan kembali. Oke. Sekarang kita lihat lagi pada manualnya. Jika fuse ECU IG2 tidak bermasalah, ya, berarti kita beranggapan atau kita pastikan kalau tegangan dari baterai itu sudah melewati fuse ECU IG2 dan menuju ke check engine. Berarti tegangan positifnya sudah masuk lampu. Kenapa ini nggak nyala? Tegangan negatif dari check engine ini dikendalikan oleh ECU. Ya, di sini saya beranggapan ECU-nya belum bekerja.
untuk memeriksa kerja dari ECU, di sini ada dua sumber tegangan. Ya, yang pertama BAT dan B+. BAT kalau kita runut tegangannya, nah BAT itu adalah sumber tegangan ECU yang tidak melewati kunci kontak. Berarti dia itu standby voltage. Ya, kita lihat BAT itu nyambungnya kemana? Kita lihat dengan menggunakan wiring diagram. Nah, ternyata di sini saya menemukan ya fuse EV sebagai pintu masuknya BAT atau sumber tegangan yang menuju ke ECU. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan fuse EV. Di mana letaknya? Ya, letak dari fuse EV itu ada di push box engine room. Ya, nomor berapa letaknya? Di sini ada ditutupnya, tertera. Silahkan kamu cari nanti. Ada tulisannya EV. Ingat, harus teliti. Kalau kalian salah cabut, ya, maka yang kalian periksa itu bukan sekring yang kalian maksud. Bisa salah nanti itu sekringnya orang. Ya. Nah, di sini urutan kedua dari baris kedua. Oke. Nah, setelah saya ambil fuse EV-nya, ternyata saya menjumpai kejanggalan. Kenapa saya mengatakan kejanggalan? Fuse EV di sini, ya, fuse EV di sini tertulis dia itu 15 ampere, tapi sekring yang ada warnanya merah. Warna merah itu berapa? 10 ampere, berarti tidak spesifik, ya. Walaupun tidak spesifik, tetap saya periksa. Nah, ternyata menunjukkan tak terhingga. Artinya apa? Tidak ada kontinuitas, berarti fuse-nya putus. Kemudian saya ganti dengan fuse yang standarnya 15 ampere. Tapi masih juga saya periksa untuk meyakinkan jangan-jangan fuse-nya ini juga bermasalah. Kita cek lagi. Ya. Nah, 0, berarti di sini fuse-nya dalam kondisi bagus. Saya pasangkan kembali. Ya. Saya pastikan lagi kalau cek engine-nya sudah menyala. Nah, di sini cek engine-nya masih belum menyala. Berarti ada yang lain. Ini sengaja saya buat kalian itu start barisan, ya, supaya apa, nanti kalian ngerti urutannya. Nah, tadi dari jalur BAT sudah tidak ada masalah, ya. Sekarang kita dari jalur B+. B+ ini adalah sumber tegangan buat yang ke ECU yang melewati kunci kontak. Ya, biasanya kalau lewat kunci kontak itu terminal apa keluarnya? Terminal IG. Nah, dari terminal IG nanti kita lihat terminal IG yang ada kaitannya dengan B+. Nah, di sini saya melihat dari B+-nya ECU masuknya ke sebuah relay, yaitu kaki ke nomor 87. Relaynya adalah relay EV. Ya. Nah, saya tidak akan gegabah hanya relay EV saja, tapi saya lihat apakah relay EV-nya bekerja apa tidak. Di sini perlu saya cek sumber tegangan utama yang mengaktifkan relay EV adalah fuse EG, ya, fuse EG. Nanti saya cek juga fuse EG dan relay EV. Ya, sekarang saya akan ngecek fuse EG dan relay EV. Tutup. Itu loh. Tapi ketinggalan, ya. EG, fuse EG itu letaknya ada pada urutan 5 dari kelompok sekring yang paling bawah. Itu 2, 3, 4, 5. Saya ambil, kemudian saya lihat atau saya periksa relay EV. Relay EV itu letaknya nomor 2 dari kanan. Ya.
Ini saya membawa kita cek fuse EG dulu. Fuse EG-nya bagus karena tahanannya 0 ohm. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada relay. Ini saya masih buta nih, periksa relay itu seperti apa. Ya, kita lihat buku manualnya. Di sini ada item yang menerangkan cara memeriksa relay. Relaynya di sini adalah modelnya seperti ini, ada 4 kaki, ya. Kita lakukan pemeriksaan yang pertama, ya, yaitu pada kaki nomor 1 dan 2. 1 dan 2 itu untuk kumparan. Ya, pada saat seperti ini harus ada kontinuitas. Ya, ada kontinuitas, berarti bagus. Saat relay seperti ini untuk terminal 3 dan 5, ya, kalau normal karena relay ini adalah normally open, maka harus tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Dari hasil pemeriksaan relay ini bagus. Tapi saya tidak percaya sebelum saya uji. Pemeriksaan yang berikutnya dilakukan untuk memeriksa relay adalah dengan menggunakan baterai. Ya. Di sini sudah kita sediakan kabel. Kabel ini nanti dipasangkan pada kaki 1 dan 2 relay. Ya, kaki 1 dan 2 relay ini kita pasangkan pada baterai positif dan negatif. Kebalik tidak apa-apa, karena di sini yang penting ada kumparan. Bentar, ini saya yakin baterainya kosong. Saya pakai baterai yang sini saja. Ya, pada saat kita pasangkan terdengar suara tik, ini menandakan bahwasannya kumparannya bekerja. Ya. Relay di sini adalah kumparan dan saklar. Jadi kumparannya kerja, belum tentu saklarnya kerja. Sekarang kita ngecek untuk saklarnya, yaitu kaki nomor 3 dan 5. Kita lakukan pengukuran. Nah, di sini kaki 3 dan 5 tidak terdapat kontinuitas. Ya. Kesimpulannya apa? Relay tidak bekerja, harus diganti. Ya. Saya sediakan penggantinya, saya ambil 1 relay, tetap saya periksa. Ya. Ada kontinuitas, tidak ada kontinuitas, kita ukur atau kita uji menggunakan baterai lagi. Ya, hubungkan dengan cara yang sama. Oke, relaynya bekerja, ada suara. Kemudian kita cek saklarnya. Mati juga relaynya. Nah, ini bensin ini. Kalau masih juga belum bekerja, ya, berarti masih ada 1 lagi bermasalah. Sambungan koneksi pada itu. Lakukan pemeriksaan, maka cek engine harus menyala. Nah, ini cek engine-nya sudah menyala. Ya. Langkah berikutnya adalah mencoba menghidupkan mesin. Ya. Nah, berikutnya kita laporan pada asesor. Kita menemukan ada permasalahan
mesin dapat berputar tapi tidak hidup. Nah, kita baca yang namanya tabel gejala problem. Di sini nanti ada tabel gejala problem. Nah, di sini tertulis tidak terdapat pembakaran awal atau tidak hidup, padahal starternya hidup. Ya, yang perlu diperiksa sirkuit ECM power source. Tadi kita sudah mencoba, sudah melakukan pemeriksaan sampai dengan cek engine itu nyala. Berarti kalau cek engine itu sudah nyala, berarti power source untuk ECM-nya sudah beres. Ignition system, sistem pengapian. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Full pump control circuit, fuel injector assembly, crankshaft, dan lain-lain. Nah, yang akan kita periksa pertama sesuai dengan urutan adalah sistem pengapian. Ya, apa yang harus diperiksa pada sistem pengapian? Kita lihat wiring diagram lagi. Ya, yang ada kaitannya dengan sistem pengapian. Nah, di sini untuk menyalakan pengapian, yaitu untuk memberikan tegangan ke koil-koil, maka yang perlu kita cek di sini adalah fuse EG. Nah, fuse EG tadi sudah kita lakukan pemeriksaan, fuse EG-nya beres. Ya. Langkah berikutnya apa? Kita memeriksa apakah konektor dari koil ini tersambung dengan baik. Untuk memeriksa konektor, ya, kita harus melepas filter. Harus membuka filter karena apa? Konektornya ada di bawah. Nah, dilepas. Ada sambungan-sambungannya, dilepas. Ya. Nah, di sini ada 4 koil, ya, kita periksa sambungannya, semuanya sambungannya dalam kondisi baik. Ya, kita beranggapan sistem pengapiannya beres. Ya, langkah berikutnya selain sistem pengapian, sistem yang berikutnya adalah yang perlu kita cek fuel pump control circuit. Nah, kita lihat lagi wiring diagramnya. Fuel pump. Nah, di sini ketemu pada engine control, skema full pump yang dinamakan full pump control circuit itu adalah rangkaian yang membuat full pump itu bekerja. Karena full pump ini menggunakan rangkaian bekerja berdasarkan kelistrikan, berarti kontrolnya adalah komponen-komponen kelistrikan. Ya, berupa apa? Nah, di sini kita lihat ada namanya full pump relay. Selain full pump relay, nanti kita lihat lagi. Full pump relay itu aktif karena dari mana strumnya? Dari EG sudah kita periksa, EG beres. Nah, kemudian tegangan inti yang menghidupkan full pump diambil dari relay EV. Relay EV sudah kita lakukan pemeriksaan. Nah, yang belum diperiksa apa? Full pump relay. Ya, pemeriksaan full pump relay-nya sama seperti tadi. Kita ambil full pump relay-nya. Full pump relay pada urutan 1, 2, 3 dari kanan. Kita periksa. Full pump relay-nya kita periksa. Sama seperti tadi. Ada kontinuitas. Ini kalau dibuat cepat ya bisa, tapi kan ini untuk pembelajaran, tak buat lambat. Saya menjelaskannya step by step ya, supaya nanti kalian paham. Oke, sudah bekerja, ada suara. Kemudian kita ukur kontinuitasnya. Ada ya. Berarti full pump relay dalam kondisi bagus, tidak bermasalah. Nah, langkah berikutnya, tadi full pump control circuit sudah kita periksa. Berikutnya adalah injektor assembly, Injektor juga strumnya juga ngambil dari EG. Ya, kita cek sambungan-sambungan dari
injektor. Sambungannya bagus. Ada 4 ya. Jadi langkah berikutnya adalah crankshaft position sensor. Kita harus tahu di mana letak crankshaft position sensor. Ya, crankshaft position sensor ada di sana. Nah, kita menemukan ya ada soket yang terlepas. Ya. Kita konfirmasikan, Pak, soket crankshaft terlepas. Ya, kita pasangkan. Oke. Setelah kita pasangkan, apa berikutnya? Crankshaft letaknya di mana? Di belakang mesin. Ya, dicari. Nah, camshaftnya terpasang. Berikutnya lagi DC output sinyal starter ECM. Nah, sudah kita lakukan. Sekarang kita mencoba untuk menghidupkan mesin. Apakah mesinnya sudah beres? Yang harus diingat, karena masih ada selang yang terbuka, maka dikhawatirkan nanti RPM-nya itu akan tinggi. Kita ambil penyumbat. Sekarang kita coba untuk menghidupkan mesinnya. Ya. Baik. Nah, mesinnya sudah hidup, tapi di sini ada check engine yang menyala. Ya. Check engine menyala ini sebuah indikator kalau pada sistem ini masih ada masalah. Untuk membaca masalah apa yang ada, kita pergunakan scan tool. Ya, kita matikan dulu mesinnya. Kita ambil scan tool. Scan tool. Ya, kabelnya ini nanti dihubungkan ke DLC. Apa DLC? Kepanjangan dari apa DLC? Data link connector, ya. DLC itu nanti dihubungkan. Nah, letak DLC-nya ada di sini. Ini kabel DLC kita hubungkan. Alat ini akan bekerja kalau kunci kontaknya di-on-kan. Kalau tidak di-on-kan nggak nyala. Oke. Cara mengoperasikan alat ini, ya, tekan tombol power. Ditunggu loadingnya. Di sini ada banyak menu. Ya, di sini adalah scan. Karena kita mau nyeken, kita tekan angka 1. Ya, scan lanjutan berarti tekan 1. Ya, kendaraannya adalah kendaraan Jepang, maka kita tekan 2. Nah, kita ambil 1 saja. Lama ya, tunggu sebentar. Nah, mereknya Toyota, kita tekan. Nah, kita kan nggak tahu nih Toyota merek apa. Nah, ini ada satu menu yang memudahkan kita. Alat akan membaca dengan sendirinya, yaitu pada menu 2, menu auto searching nomor 2. Sekarang kita mau nyekennya apa? Mesin dan transmisi. Ini alatnya sudah mulai loading. Nah, apa yang mau kita baca sekarang? Ya, kita kepingin tahu trouble-nya. Oke, kita lihat aja data trouble kode DTC sekarang. Nah, ada berapa macam ini? Rangkaian intake air temperatur, camshaft, dan tidak terdefinisi sebagai cek manual. Nah, di sini kita menemukan ada 2 permasalahan. Nah, kita lihat apakah alatnya rusak atau bagaimana. Kita tekan escape. Escape. Kita kepengen tahu nomor 2, current data.
Ya. Oke. Nah, sekarang ini current data. Di sini nanti akan ada data-data yang ada pada kendaraan di sini. Tadi terbaca intake, air temperatur, dan crankshaft. Ya. Kita lihat intake air temperatur berarti udara masuk. Nah, di sini. Di sini tertulis minus 22 derajat Fahrenheit. Padahal kondisi normalnya IAT itu harus sama dengan suhu udara sekarang. Ya, berarti ada masalah. Minus 22. Artinya apa? Artinya kalau dia menunjukkan angka minus berarti temperaturnya ini dingin. Ya. Nah, kalau udaranya dingin, maka apa yang terjadi? Pemakaian bahan bakarnya akan boros. Nah, di sini ada masalah. Kalau dia minus berarti dia itu artinya apa? Open circuit. Nah, sekarang kita cek apakah benar dia open circuit. Kita periksa. Kita ambil ya. Kita ambil IAT-nya. Kita periksa IAT. Nah, di dalam buku ini juga ada cara memeriksa IAT. Cari di dalam buku. Intake air temperatur. Nah, ini intake air temperatur. Hanya ada 2 tab, ya. Simbolnya seperti ini. Nah, nanti kita lakukan temperatur dalam ruangan ini kira-kira berapa derajat? 40, 30 ya, 30 derajat. Nah, tahanannya pada kondisi seperti ini antara 0,9 atau 2,21 kilo ohm sampai 2,69. Kita lakukan pengukuran. Standarnya dikali kilo ohm, standar kilo ya, pakai kilo ohm. Kita cek. Ya. Oke. Ternyata tahanannya tak terhingga. Analisa saya apa? IAT-nya mati, rusak dan harus diganti yang baru. Ya. Adalah IAT yang baru, kemudian kita lakukan pengecekan seperti tadi. Nah, ada terbaca tegangan tahanan 2,63 tadi ya? Ya, ada Pak. Mega ini. Oke, nah, berarti sudah kita pasangkan dengan IAT yang baru. Ya, setelah kita pasangkan dengan IAT yang baru, maka di sini harus berubah angkanya. Udara masuknya di sini adalah 86 Fahrenheit. Kalau kita kita rubah ke Celcius berarti sekitar 35 derajat Celcius, berarti sudah normal. Ya. Nah, pada saat kita melepas konektor atau mengganti sensor, diperhatikan ya. Setiap kali kita melepas konektor dari sensor, maka akan terekam sebagai trouble. Nah, sampai kapanpun kalau trouble-nya ini belum direset, maka masih tetap terbaca sebagai trouble. Check engine masih menyala. Caranya gimana kalau menghapus trouble-nya? Kita kembali ke escape. Ya, kita lihat DTC-nya. Ya, DTC-nya masih tetap seperti tadi, masih komplit ya. Oke, nah sekarang saya akan menghapus. Ya, setelah trouble-nya kalian atasi, kalian konfirmasi trouble sensor sudah teratasi, izin menghapus trouble. Nah, di sini ada tulisan hapus DTC, yaitu tekan angka 3. Perhatikan tulisan yang ada di sini. Anda akan menghapus kode yang tersimpan di ECU. Tekan yes untuk menghapus. Harusnya bagaimana?
posisi kunci kontak on, mesinnya mati. Berarti kunci kontaknya on, kita on kan, mesin dalam kondisi mati. Yang ditekan apa tadi? Tombol Yes. yes, bukan enter. Kadang-kadang kalian salahnya enter. Berarti di sini saya tekan yes. Tunggu sampai dia menyelesaikan. Nah, untuk memastikan kalau trouble-nya sudah hilang, maka kita tekan angka 1 lagi. Tertulis tidak ada DTC, berarti kendaraan ini sudah terbebas dari trouble. Nah, kemudian kita coba hidupkan. Check engine harus padam. Ya, check engine-nya padam. Ini berarti sudah beres. Ya, oke. Ya, stop. Saya mulai dulu yang pertama. Sebelum saya menggunakan alat ini, alatnya harus saya uji dulu. Pastikan sambungannya kencang. Ya, tidak kondisi kendor. Kemudian ujungnya saya sumbat. Ya, kemudian saya pompa. Ya, saya diamkan beberapa lama. Jarumnya tidak boleh turun, berarti alatnya beres. Ya, kemudian pertama yang saya lakukan adalah mengecek reservoir. Ya, reservoir tank, dilihat jumlahnya. Ya, nah dilihat airnya bagaimana, kondisinya, warnanya bagaimana. Kalau airnya keruh katakan jelek. Kalau airnya kurang tambahkan. Ya, di sini saya melihat airnya lumayan ya, berarti boleh dipakai. Dalam kondisi cukup di sini adalah pada batasan full atau upper level. Oke. Yang kedua, saya memeriksa tutup radiator eling. Ya, memeriksa atau membuka tutup radiator itu tidak boleh dalam kondisi mesinnya panas, karena nanti bisa menimbulkan ya kecelakaan kerja. Nah, sekarang saya cek dulu untuk pendinginnya dulu, boleh bebas ya. Mau sistem pendinginnya dulu boleh. Ingat di sini ada penguncinya, tidak boleh terlalu keras. Oke, kemudian kita pompa. Berapa tekanannya? Pada tutup 1,1, berarti kita berikan tekanan pada radiator ini sekitar 1,1 atau 1, lebih lah ya. Dia harus mampu. Kita holding, jarumnya nggak boleh turun. Kita cek apakah ada cairan yang netes dari sistem pendingin. Nah, ternyata tidak ada, berarti sistem pendingin dalam kondisi baik. Bukanya pelan-pelan. Ya. Kemudian kita cek tutup radiatornya. Sebelum mengecek tutup radiator, dipastikan kondisi karetnya tidak ada yang retak. Ya, pressure palepnya lentur, vakum palepnya bisa bekerja. Kemudian kita ukur. Ya, tertulis 1,1, artinya apa? Pada tekanan 1,1 kg, tutup dari radiator ini harus bisa membuka penuh. Nah, kita coba. Apabila nanti kita pompa sebelum tekanan 1,1, kok dia sudah terbuka, terdengar suara tes. Nah, itu berarti tutup radiatornya sudah tidak boleh dipakai. Atau sebaliknya, saya pompa sampai dengan tekanan 1,1 lebih, kok dia belum buka, berarti tutupnya macet. Sekarang kita coba. Ya, tekanannya pas 1,1, terdengar suara, berarti tutup radiatornya masih normal. Berikutnya adalah memeriksa tegangan tali kipas, ketegangan ya, tegangan tali kipas. Nah, di sini adalah tali kipasnya, modelnya tali kipas flat bell, rata, bukan V-bell. Ya, di sini berlaku dengan tekanan 10 kg, lendutannya atau lenturannya maksimum adalah 15 atau 1,1 ya, antara 7,5 sampai dengan 1,1 mili, bukan cm. Ya, dicek. Nanti kita menggunakan alat ya, kita pakainya spring scale sama mistar baja. Kondisi awalnya dilihat, kemudian setelah kita tarik dia tuh molor berapa.
Nah, di sini saya melihat mengindikasi dengan tekanan sekian ini plat belnya dalam kondisi kendor. Resikonya kalau kendor akan timbul suara selip titit gitu ya. Kalau terlalu kencang resikonya apa? Laker-lakernya nanti cepat rusak. Kalau tidak ya beltnya atau grip belnya cepat putus. Ya, jadi pemeriksaan sistem pendingin sudah kita lakukan. Ya, yang berikutnya apa lagi yang belum dikuasai? Baterai sudah bisa ya. Oke, berarti saya anggap pekerjaan tune up-nya sudah selesai. Ya, nah, kemudian sebelum saya memasangkan di sini, ya, ada kalau masalah membersihkan filter sudah bisa ya. Caranya piye? Nah, ini yang paling krusial untuk filter. Nah, cara melepas atau membuka filternya ini ada gendolannya nanti. Tarik. Ya. Kemudian cara membersihkannya filter itu dari yang bersih kotor, kemudian bersih lagi, atau dari dalam keluar dalam. Nah sekarang mana yang bagian dalam, mana yang bagian luar? Yang dikatakan bagian dalam itu adalah bagian yang berhubungan dengan mesin, yang menuju ke mesin, ya, ke throttle body. Dikatakan bagian luar itu mana? Bagian yang berhubungan dengan udara luar. Ya biasanya yang paling kotor. Nah ini kan paling kotor. Jadi udara itu dari bawah, ini yang kotor, ini bersih. Jadi semprot aja dari sini. Tes, ya, bersih, kotor, bersih. Selesai. Ya, sambil dilihat. Kalau sudah kondisinya seperti ini, ya nggak boleh dipakai. Katakan filter sudah aus, sudah rusak. Ganti. Paham nggih? Tapi ini kenapa masih dipakai? Yang latihan. Nah, kita pasangkan kembali. Ingat saat memasang jangan sembarangan. Di sini ada cantolane, ya. Kita cantolkan dulu bagian belakangnya. Plug, tutupkan. Kunci. Ya, dikunci. Ya, ini sebetulnya ada satu tapi hilang. Oke, kita pasangkan. Ya. Kemudian pasangkan kembali yang kita lepas IAT VSP. Ya, di VSP ada dua saluran. Dan MAP. MAP-nya kita pasangkan kembali. Oke, ya. Kita anggap sudah selesai. Kemudian kita lakukan untuk membersihkan area kerja atau istilahnya disebut dengan housekeeping. Bukunya dirapikan kembali, ya. Alat sebelum dikembalikan juga harus dilap, kembalikan sesuai dengan posisinya. Karena tadi kita mengambilnya dengan cara dilap, harusnya juga dilap, kembalikan ke posisinya semula. Karena alat ukurnya dan alat ukur sebelum dikembalikan dimatikan dulu. Tidak boleh menyimpan alat ukur elektronik dalam kondisi on. Ya, kemudian ditutup. Kita kembalikan ke posisinya lagi. Semua alat yang ada. Ya. Oke, kemudian
Yang berikutnya adalah kita melepas. Tadi kan kita yang terakhir kali masang bagian fender ya. Sekarang kita lepas bagian fender yang terakhir kita pasang. Oke, ya terlepas. Dan pastikan tutup harus tertutup dengan rapi. Posisikan kencang, tidak ada sambungan yang kendor, tutup radiator terpasang dengan baik, reservoir terpasang baik, sambungan-sambungan dalam kondisi semuanya baik. Kemudian langkah terakhir melepas menutup bagian dalam. Siap. Gitu. Ada satu lagi. Payah kok. Dan semula kita bekerja dalam kondisi bersih, selesai juga harus dalam kondisi bersih. Kemudian kita selesaikan. Oke, selesai. Yang mau disampaikan? Tidak.